Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dengan peristiwa Perang Teluk, saudara, setiap anak-anak Tuhan sekarang menyadari dan mulai membicarakan perkara-perkara akhir zaman. Kita tadi telah nyanyi, seperti rusa merindukan air, demikian jiwaku merindukan engkau. Nah, kapan saudara merindukan Tuhan? Kapan dan saat yang bagaimana saudara bisa dapat merindukan akan Tuhan? Seperti rusa yang rindu air itu, yang haus, yang cari air sana sini. Kira-kira kapan, saudara? Kalau dalam kesulitan atau kalau dalam kesenangan? Lebih gampang merindukan Tuhan di dalam kesulitan atau lebih gampang di dalam kesukacitaan? Dalam kesulitan loh. Karena apa? Nyanyianmu tadi kan persis toh. Seperti rusa rindu air. Jadi pasti rusanya itu kehausan enggak? Hah? Nah, jadi saudara, kita harus perhatikan. Kalau ada ancaman, kalau ada kehausan, kalau ada kekurangan, baru saudara itu rindu. Kalau keberkatan, kalau berlimpah-limpah, tidak. Atau kurang, rindu. Pantesan haus terus. Pantesan banyak masalah terus-menerus menimpa saudara. Sebab apa? Sebab masalahnya saudara rindu kalau haus, kalau kekurangan. Tetapi rindunya ini harusnya rindu seperti seorang kekasih yang berjauhan. Itu loh saudara. Allah sama kita itu rindu sekali. Tapi kita yang kurang rindu kepada dia. Maka dari itu, kalau kita mendengar akan firman Tuhan perkara akhir zaman, ada beberapa tanggapan saudara. Ada yang seneng. Bilang apa? Puji Tuhan. Waktunya sudah singkat. Jadi aku utang gak usah bayar. Karena utangnya terlalu banyak, tidak bakal bisa bayar dalam waktu 10-20 tahun. Lalu prinsipnya apa? Mumpung ada kesempatan, utang sebanyak-banyaknya dalam waktu 20 tahun. Karena toh Tuhan katanya 5 tahun sudah datang, jadi tidak usah bayar. Jadi ternyata ada loh saudara, orang Kristen yang pinter. Pinter apa? Pinter keblinger itu namanya. Pinter memanfaatkan. Yesus berkata apa? Kalau kamu utang harus bayar. Jadi kalau nanti Tuhan Yesus datang, kamu bakal ditinggal enggak? Tinggal, karena apa? Belum bayar. Jadi jangan enak-enak. Jangan lalu berkata, Tuhan mau datang. Jadi ambil kesempatan. Hati-hati. Sebab setan itu demikian luar biasa jahatnya. Saya saudara, pada waktu mau menjadi hamba Tuhan, saya sudah ada perjanjian sama Tuhan. Perjanjiannya apa? Tidak boleh utang. Itu untuk saya loh ya. Jadi saya tidak bilang saudara tidak boleh utang. Tidak. Kalau orang dagang tidak bisa tidak utang. Sebab ada bank. Banknya itu ya orang Kristen. Punya orang Kristen banyak bank. Jadi kalau tidak ada yang utang bank, banknya bangkrut. Jadi buat saya pribadi, kenapa? Pada waktu saya dipanggil Tuhan, saya berkata, Tuhan, saya ini boleh enggak utang? Tuhan bilang, enggak usah utang. Kenapa? Loh, lah kalau butuhnya banyak, duitnya sidik kan ya perlu utang. Tuhan bilang, nanti pelayananmu tidak murni.
Loh, kok enggak murninya bagaimana? Loh, kalau aku utang sedikit bisa bayar, pendapatanku banyak, kan ya enggak utang sih Tuhan. Tuhan bilang, tetap enggak boleh. Nah, karena apa? Kalau nanti belum bayar, sudah waktunya bulannya bayar, lalu duitnya tidak ada, lalu ini kerjaan saya kan pelayanan. Lalu pelayanan saya kan cari duit, bukan cari Tuhan. Betul enggak? Jadi pelayanan saya nanti tidak murni, Tuhan bilang. Oh ya. Apa terjadi saudara? Setan itu kurang ajar. Nah, kurang ajarnya begini. Ini baru bulan yang lalu. Mobil saya itu ditabrak orang, ditabrak bis. Saya ini kalau naik mobil kan cepat. Tapi tidak karena saya cepat ditabrak bis atau saya nabrak bis. Sedang diem ditabrak bis. Kalau saya sedang ngebut, wah makanya orang dengar, Pak Yusak mobilnya bonyok. Pantes kalau jalan cepet sih. Lalu kalau dia sudah mulai ngakimi gitu dan tanya, kapan itu ditabrak? Kemarin. Lah, tabraknya bagaimana? Sedang diem. Hah? Jadi enggak karena jalan. Udah, itu anehnya saya bilang. Betul dah? Sedang rentet-rentet di Sukabumi itu diem. Saya mau melayani retreat loh. Diem. Mau macet soalnya jalannya macet. Jadi 10-20 mobil itu diem. Lah saya itu sudah diem 5 menit. Diem. Saya sama istri saya, sama anak Tuhan, sama suami istrinya juga. Kita bilang, wah macet. Tapi tidak apa-apa, sudah sampai kok. Retreatnya di Selat Bintana, terus sudah sampai. Ya, oke. Ya tidak apa-apa, Tuhan tuh hebat. Saya barusan ngomong, Tuhan tuh hebat. Tahu-tahu di belakang saya itu bis yang dulunya diem itu jebret bulek. Mobil saya kecil Forza masuk ke kolong pickup. Lah kecil kayak semut ditendang gajah. Kacanya pecah sebelah kanan karena ternyata bis ini karena dia tinggi, dia mau nyiap karena di sana sudah mulai buka, dia pikirnya mau nyiap. Bis itu kan selalu mau nyerobot toh. Lah ini masih diem semua, ya diem semua. Lah saya ya diem. Ditendang. Blek, merosot masuk. Lah kap mesin nang mobil Forza kecil pelentung langsung gitu. Sampai seksisnya bengkong semua. Saudara, biarpun saya tadi hamba Tuhan dan saya ngomong sama istri saya sama anak Tuhan di belakang. Tuhan tuh hebat pada waktu mak jebret gelundung, blek. Lah ini darah naik ke sini enggak? Atau saudara bilang karena anak Tuhan, puji Tuhan gitu. Hah? Kira-kira saudara lihat saya begitu bagaimana? Darah saya langsung sampai di umbun-umbun. Langsung saya buka pintu, saya bilang sama sopirnya, turun. Sopirnya lihat saya kan gede. Langsung dia ya turun sama gini, maaf Pak, saya yang salah. Waktu dia bilang salah gitu, saya mau marah, ada suara Roh Kudus bilang, kalau kamu tidak ngampuni, kamu tidak diampuni. Mapes. Muka saya yang dulunya garang, pes kempes. Lalu saya tarik napas, saya bilang, apa gunanya kamu untuk cepat-cepat? Oh, masih macet semua kok kamu nyerobot. Iya Pak, salah. Kalau saya suruh ganti, anak istriku ndak makan. Lalu bilang apa? Syukur gitu. Enggak. Ya sudah, lain kali hati-hati ya. Iya Pak, terima kasih. Kurang ajar enggak? Nah, istri saya bilang, wah untung yang kamu enggak marah. Lah Tuhan sih ngomong. Ayat Alkitab muncul. Lah kalau enggak muncul ini tetap marah enggak? Ini gunanya firman Allah, saudara. Di dalam saat-saat yang gawat, firman muncul, Roh Kudus mengingatkan,
kita belajar menurut. Itu rahasianya. Itu kehidupan kekristenan. Sebab kalau dalam saat kamu sedang diberkati, sedang kamu senang-senang, Roh Kudus tidak pernah mengingatkan firman. Karena apa? Karena kamu lupa daratan segala-galanya. Diingatkan pun tidak pernah ingat. Tapi kalau kamu belajar peka terhadap pimpinan Roh Kudus, dalam saat-saat yang tertentu, firman akan muncul menjadi penuntun bagi saudara dan saya. Supaya engkau dan saya tidak berbuat dosa. Dan pada saat saya menghadapi kayak gitu, mobil sudah saya bikin betul 350.000. Apa? Mulai muncul. Saya bilang, ini mobil ini bagaimana ya? Mau dijual atau dipakai? Istri saya nambahi omongan lagi. Nanti Jumat tuh kamu pergi ke Tegal ya. Tapi aku kepingin ikut sebab mau ke Semarang, Temanggung ke Semarang, sebab mau ketemu kakak saya. Tapi kalau saya mau pakai mobil kecil Forza ini yang sudah gepeng ini, saya takut kalau tidak sampai. Saya bilang sampai, tidak apa-apa. Aku bilang cuma panas mesin nih. Jadi nanti berhenti tidak apa-apa. Waduh, tidak berani aku. Ya sudah. Lalu saya baca koran. Ada apa? Tawaran. Bayar 10%, habis itu nanti 4 tahun bayar dengan bunga cuma 1%. Masuk ini dari mata ini masuk. Sebab mobil saya kecil, Forsanya itu dijual kan masih cukup mahal. Nah, masuk ini 10%. 10% itu Spisio itu bayarnya cuma 6 juta. Sudah mobil bisa dikeluarkan, lalu 4 tahun kreditnya. Lah uang saya itu ada 25 juta, kan cukup. Untuk kredit kemudian tiap bulan tidak usah susah-susah masukin bank, dikeluarin sedikit-sedikit. Betul dah? Lah nanti sementara ini kan nambah. Lalu saya ngomong sama istri saya gini, bagaimana kalau ngambil mobil ini? Terus kredit? Sebetulnya ya bisa ya yang ya. Wong penghasilan, pendapatan kita tiap bulan dikasih Tuhan segini, bayarnya cuma segini. Dalam hitung-hitung, mulai ngitung saudara. Setelah itu saya berdoa, Tuhan, ini boleh ndak kredit? Untungnya Tuhan itu loh baik. Karena apa? Melihat hati pikiran saya itu masih menanyakan dia dan berharap pada dia. Tuhan bilang apa? Apa janjimu? Aku janji apa sih Tuhan? Lupa. Kalau janjinya tidak boleh utang. Lah kredit itu utang enggak? Utang. Nah, lalu janji apa sih Tuhan? Lupa. Saudara juga kerap kali lupa janji dah. Kalau susah aja Tuhan, aku janji deh, anakku udah sembuh, nanti tak kasih ke kue. Anaknya sembuh, lupa. Nanti ya Tuhan, nyaluk yang bodoh jaya. Nah itu saudara. Lalu Tuhan, saya berkata, Tuhan maaf, lupa, janjiku apa? Lalu Tuhan mengatakan lagi, kredit, utang. Oh ya. Langsung saya ngomong sama istri saya. Tidak boleh utang. Ini kan enggak utang. Loh, kok enggak utang piye? Penghasilan kita cukup kok. Kalau enggak cukup itu utang. Enggak utang. Potong tegas, tidak utang. Selesai, saya bilang. Nah, terus istri saya bilang, ya sudah, kalau nanti aku dapat mobil baru, ya aku ikut. Kalau enggak dapat mobil baru, enggak ikut ya yang. Ya, beres. Selesai. Mantap, saudara. Enggak utang, enggak. Apa terjadi, saudara? Besoknya ada orang datang.
Besok pagi-pagi ada orang datang. Saya bukai pintu, orang itu bilang, kamu ini disayang-sayang Tuhan luar biasa. Jelas dong hambanya. Langsung datang saya bilang, ada apa? Ngeluarin cek. Aku diperintah Tuhan memberi kamu 30 juta beli mobil. Bayangin sudah. Coba kemarin aku ngluling sedikit. Iya ya Tuhan, kelangan. Betul enggak? Hari itu siangnya saya dapat mobil Mazda Capella 626. Bayangin saudara. Saya bilang, aduh Tuhan, Tuhan, Engkau itu Allah yang luar biasa. Lalu saya bilang, Tuhan ini enggak boleh hutang loh. Mau kasih mobil apa ini? Datang ke dealer sana. Pas ada Capella baru putih, dikembaliin sama orangnya karena kredit dia tidak bisa bayar, tidak bisa nerusin, mau punya proyek yang lain, dirugikan. Baru jalan 5.000, dirugikan 13 juta. Angsal bayar cash. Lah pas dia masuk, saya ya masuk. Lah dia butuh, saya ya butuh mobil ini. Atas nama saya lagi saudara, masih kosong. Jadi on the road suruh bayar cuma berapa? 51,5. Baru saya bilang Tuhan ini, ya ini mobilmu. Waduh, murah bagus loh. Kalau nurut Tuhan, Allah yang ngatur timingnya yang tepat semuanya. Ini hidup kekristenan saudara. Orang dagang itu bisa berhasil apanya? Utangnya atau timingnya? Timingnya. Saudara tahu adik saya hanya modal dengkul. Artinya modal dengkul itu lalu apa? Lutut berdoa. Dia berkata, Tuhan aku tidak punya apa-apa. Aku mau kerja tapi aku tidak punya apa-apa. Baru pulang dari Jerman. Seorang insinyur. Tapi aku percaya, aku hidup berharap kepadamu. Engkau sanggup lakukan segala perkara. Dan dia berkata, Tuhan aku harus mendirikan apa? Apa? Dia cuma berdoa terus. Dia terus cari kehendak Tuhan dan dia diam. Lihat tanah, dia bilang, waduh, tanah ini kok didiamkan 1.100. Sudah berapa tahun kok tidak dilola. Dia bilang, ini kalau dibuat hotel cocok ini. Lalu dia berdoa, Tuhan, ini buat hotel boleh ya? Waduh, hatinya sejahtera. Langsung dia bilang, tapi aku tidak punya duit loh Tuhan. Beli tanah ya tidak punya. Dia pergi sama kakaknya berdoa. Ayo Cik, sembahyang Cik. Ini aku punya proyek gini. Itu boleh Tuhan, kehendak Tuhan enggak? Taciknya bilang, justru melalui kakaknya ini Tuhan bilang, itu aku restui, beli. Nah, lalu adiknya bilang, lah pakai apa? Enggak ada duitnya. Tuhan malah bicara sama kakaknya, rumahmu masuk ke bank, pinjem, kasih adikmu pinjem, nanti aku berkati. Bayangin, kakaknya bilang, rumahku Tuhan, lu ini udah jalan mati, bubar aku ini, rumahku sekilang, aku yang menyuruh. Bayangin lucu enggak? Dimasukkan bank, pinjam 200 beli tanah. Setelah beli, saudara tahu apa terjadi? Tanah sudah jadi sertifikat dia. Lalu sertifikat ini dikasihkan kakaknya. Karena ini kan ruang dia. Terus dia bilang, Tuhan terus bagaimana ini? Harusnya Tuhan berkata, kamu katanya mau bangun hotel. Bangun, tidak apa-apa. Terus sertifikat tanah itu masukin bank. Loh, masuk lagi Tuhan. Iya, caranya mesti gitu. Sebab kamu tidak punya apa-apa. Masuk lagi, keluar, dibangun. Saudara tahu apa terjadi? Pada waktu dia sedang bangun, sudah mulai fondasi Suleano, uangnya habis. Tidak cukup. Lalu dia bilang, Tuhan tidak cukup ini. Tuhan bilang, kamu pindah bank. Sebab ini ada peraturan. Ada aturan baru, bank dibuka. Bank cari nasabah.
Lalu dia masuk ke tempat bank yang lain, dia bilang, ini sedang tak bangun separuh tapi utangku kurang, tak tambahi 300, pindah bank. Hotelnya jadi pindah bank lagi, dimasukin yang lain. Saudara tahu, ya, jadi sekarang ada peraturan bank demikian ketat, semuanya tertutup, susah utang bank, betul lah? Hotel dia sudah jadi, sudah jalan, ditawar 2 miliar. Dikembaliin uangnya, dibuat bayarin, sertifikat kakaknya kasih kembali semua. Dia bilang, Allahku sanggup lakukan segala perkara. Timingnya tepat semuanya. Kenapa? Karena dia berharap kepada Tuhan. Maka dari itu saudara, kalau engkau mendengar akan perang teluk, kau harus sadar bahwa kehidupan di dalam dunia ini sudah sampai pada waktunya. Sudah amat singkat sekali. Tidak mungkin tidak akan terjadi Alkitab firman Tuhan ini. Alkitab ini harus terjadi. Firman Tuhan ini harus terjadi. Dan tidak mungkin digagalkan. Semua sudah difirmankan di dalam Alkitab. Maka dari itu saudara, kita harus belajar, kita harus mengerti orang-orang yang bagaimana yang tidak boleh masuk dalam kerajaan surga. Perhatikan, mari kita buka firman Tuhan di dalam Wahyu pasal yang ke-21. Supaya jangan sampai saudara dan saya ketinggalan. Karena firman Tuhan sudah memperingatkan kepada kita sekalian. Wahyu 21 mulai ayat yang ke-5. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Ayat 8 perhatikan. Akan tetapi orang-orang penakut, ini perhatikan saudara. Orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Saudara perhatikan, hati-hati. Lebih dahulu saya beritahukan saudara, peristiwa yang terjadi di daerah Rusia. Ada sekelompok insinyur yang dia mengebor bumi. Dia menyelidiki lapisan-lapisan bumi. Dan ini ditulis di majalah. Majalah terkenal, koran terkenal. Dan orang itu ada fotonya, ada namanya. Seorang insinyur, dia memimpin pengeboran tanah, menyelidiki lapisan-lapisan tanah. Pada waktu mereka mengebur ini, sampai ke 12 mil, bornya jeblos. Tengah-tengah bumi itu kosong. Sampai dia heran. Lalu temperaturnya naik menjadi 2000 Fahrenheit. Berarti di tengah-tengah gitu panas luar biasa. Tapi dia berkata, kenapa tidak seperti lava, tapi kok kosong? Jadi pada waktu itu bor, kalau masuk ke lava, ke
bumi yang tanah yang panas itu, ini tidak secepat itu puternya. Mereka kan tahu kalau kosong bagaimana putarannya, kalau ada benda cair, ada benda padat, ini kosong sama sekali. Dan pada waktu ditarik, saudara, dikeluarkan dari dalam keluar asap. Asapnya ini berbentuk makhluk yang menyeramkan sekali. Dia ini orang komunis. Dia tidak percaya akan isi Alkitab. Dan pada waktu itu dia berkata, waduh, semua timnya ketakutan. Dan setelah itu makhluk hilang, apa terjadi? Dari dalam lubang itu keluar suara, jeritan, tangisan, keluhan, teriakan minta tolong, penyesalan, maki-makian, hujatan yang luar biasa, sampai dia bilang, siapa yang bawa tip? Siapa yang ngomong ini? Dikira tip, lalu mereka mencari tip, direkam itu suara. Dia berkata apa? Saya belum pernah mendengar akan teriakan kengerian seperti apa yang saya dengar. Jutaan manusia, suara manusia di dalam lubang bumi ini berteriak-teriak kesakitan dan hujatan dan makian dan marah. Saya belum pernah mendengarkan orang berteriak kengerian seperti itu. Dan pada waktu itu direkam, saudara, semua orang lari. Dan akhirnya si insinyur ini lubang ditutup sementara. Lalu insinyur ini kembali lapor kepada pemerintah Rusia. Dan akhirnya dia tanya-tanya, apa itu? Apa itu? Dan ketemu orang Kristen. Dia berkata, Alkitab sudah ngomong, alam maut ada di bawah bumi. Di perutnya bumi itu alam maut. Surga ada di atas, alam maut ada di bawah. Lalu dia berkata apa? Aku orang komunis. Aku tidak mengenal Alkitab, tapi aku menyaksikan, aku menyatakan, aku ketemu apa yang dinamakan neraka itu. Aku tidak kenal surga, tapi aku justru tahu jalan pintu ke neraka. Kalau mau dengar di situ, masuklah. Saudara tahu, jangan main-main, saudara. Alkitab selalu dibenar dan ilmu pengetahuan akan membuktikan bahwa firman Tuhan pasti benar. Maka kalau saudara menjadi orang Kristen, engkau harus sadar bahwa engkau adalah orang-orang pilihan dan engkau mendapatkan hak istimewa menjadi anak-anak Allah. Engkau disediakan surga, itu menjadi bagian saudara dan saya. Saya sendiri berani menyaksikan bahwa benar surga Firdaus itu ada, karena saya sudah pernah dibawa oleh Tuhan ke sana. Dan Tuhan berkata, saksikan, kalau mereka tidak percaya, mereka akan menanggung akibatnya. Tapi aku tidak tuntut kamu, karena kamu sudah memberitakan. Maka dari itu saudara, kita harus sadar, untuk mengikut Yesus, untuk menjadi pengikut Yesus, ada harga yang engkau dan saya harus bayar. Sebab Alkitab mengajar kepada kita. Di dalam ayat 8 ini dikatakan, tetapi orang-orang penakut. Perhatikan, siapa orang-orang penakut ini? Alkitab justru berkata, kamu harus takut kepada Allah. Tapi di sini dikatakan, orang penakut tidak masuk dalam kerajaan surga. Yang dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah orang-orang yang takut mengaku Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Mungkin saudara berkata, waduh, aku sih tidak takut, Pak. Coba. Sekarang ya tidak takut. Karena apa? Berbakti masih boleh, bebas. Ini terjadi di Korea, saudara. Pada waktu Korea Utara perang dengan Korea Selatan, orang Korea Selatan banyak anak-anak Tuhan berbakti.
Lalu Korea Selatan pada waktu diserbu Korea Utara, orang sedang berbakti di gereja, penuh sesak. Lalu tentara Korea Utara masuk, pakai senjata semuanya. Dikepung, tidak boleh orang keluar. Lalu kapten tentara Korea Utara berkata, turunkan itu gambarnya Yesus. Lalu ada gambar Yesus diturunkan, taruh di depan mimbar. Lalu tentaranya berkata, saya mau lihat siapa di antara kamu yang sungguh-sungguh pengikutnya Yesus. Mulai dari yang paling tua. Ayo, jalan keluar ke depan, ludahi gambar Yesusnya, saudara. Ludahi, kalau tidak aku tembak di tempat. Apa terjadi? Yang paling tua sama, sudah mau mati nih. Sampai di depan mau ngambil gambar Yesus, tidak berani. Lihat, klek 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 klek. Keluar satu. Kaptennya bilang, kumpulkan di sebelah sana. Orang kedua, ketiga, keempat, semua kumpul. Semua. Hanya setelah sampai kepada seorang gadis. Bukan laki-laki. Jangan sok yang laki-laki. Kalau di rumah tangga aja laki-laki selalu menangan. Kalau sudah menghadapi gitu, yang menang seorang gadis. Dia jongkok, dia ambil gambar, dia lap dengan pakaiannya. Lalu dia rangkul, dia berkata, bunuh aku mau mati bersama dengan Tuhanku. Saat seperti itu saudara, kaptennya berkata, baru ini aku menemui orang yang berani mati. Siapa lagi menyusul? Setelah itu saudara, yang ketinggalan semua berkata berlutut, aku mau mati bersama tembak kami. Hanya sekelompok anak muda, kecil-kecil semuanya. Yang tua di sana, kelompok meludahi Yesus. Lalu kaptennya berkata, mereka ini yang setia. Komunis membutuhkan orang yang setia. Bukan orangnya seperti ini. Itu semua bunuh. Lalu dibunuh di luar gereja. Tidak ada satu yang dihidupkan. Kelompok ini yang diberikan hidup. Masuk kemana mereka? Hah? Kemana mereka? Ke dalam bumi. Betul? Mungkin saudara berkata, ya Pak, nanti kalau saya menghadapi gitu, saya tak berani mati. Mungkin. Tapi saudara tidak nyadari bahwa engkau pun pernah melakukan hal pengkhianatan ini. Penakut. Saudara harus belajar dari firman Tuhan. Daniel, Sadrak, Mesah, dan Abednego disuruh menyembah berhala. Tapi dia berkata, aku tidak mau. Mati pun aku rela. Karena aku harus menyembah kepada Allahku. Saudara harus bijaksana. Kamu toh tidak bakal dibunuh sama mertuamu kalau kamu tidak sembahyang. Kamu berkata saja sama Tuhan, Tuhan, di dalam Alkitab berkata, ini saya pernah ajarkan sama orang. Alkitab berkata, hormati orang tuamu. Mertuaku kan ya orang tuaku Tuhan. Aku tidak boleh menentang dia, wong dia mertuaku. Ya. Tapi Alkitab berkata, jangan kamu turut menyembah berhala. Aku tidak mau jadi penakut Tuhan. Aku mau menjadi pengikutmu. Tapi berikan aku jalan keluar. Bagaimana caranya? Engkau sanggup lakukan segala perkara. Lalu mertuanya berkata, hari ini semua datang sembahyang. Si istri berkata sama suaminya, kamu kan tahu aku anak Tuhan. Aku tidak boleh
Tapi karena dia tak segani, karena dia ayahmu, oke. Tapi jangan paksa aku, biar Tuhan buka jalan buat saya. Suaminya bilang, oh ya enggak apa-apa. Caranya bagaimana ya? Bingung. Aku nentang papa enggak berani. Enggak nentang. Serba salah. Oh aku kawin sama kamu. Lah iya, dulu kan janjiannya gitu toh. Iya, ya sudah, ayo sembayang. Istri harus berdoa, Tuhan buka jalan. Aku menentang ndak berani, ya ndak mau. Wong firman-Mu berkata segani hormati, tapi ndak nentang aku memegang Engkau Tuhan. Tuhan tuh bijaksana. Satu hari sebelumnya mantunya apa? Sakit. Panas dingin. Anda tahu saya sakitnya panas dingin karena ketakutan. Wah, akhirnya diperiksa dokter bilang, segera istirahat, verdah tifus. Akan nengkreng terus di tempat tidur, tidak boleh apa-apa. Lalu mertuanya tanya, di mana dia? Sakit. Ya sudah, mertuanya perempuan datang, sudah tidak apa-apa, di kamar saja tiduran, nanti dek payah. Tuhan sanggup enggak buka jalan? Tapi dengan caranya Tuhan. Jangan bilang, ya kasih tahu Tuhan, ubah pikirannya loh, ngawur. Tuhan caranya sendiri-sendiri, saudara. Tidak semua sama. Tapi Allah melihat hati yang tulus, yang menyembah Dia. Jangan jadi penakut, tetapi jadilah penyembah Allah yang benar. Kalau Allah tahu bahwa kamu di dalam bahaya seperti Sadrak, Mesakh, dan Abednego, Allah sanggup melepaskan kamu. Sebab saya pernah ngalami. Karena nama Tuhan, saya mau ditembak. Datangi anak muda 4, jam 11 malam, diketok, ditanya, Pak Cipto? Ya, jangan salah loh Pak. Enggak, saya Cipto. Saya bilang, Pak, saya diutus untuk memvonis Bapak. Vonis apa? Mati di tempat. Pakai pisau, pakai tali, pakai pistol. Bapak boleh pilih yang mana? Saya berkata, mati hidup di dalam tangan Allah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Setelah saya ajak cerita-cerita, orangnya malah nangis, tidak jadi bunuh saya, malah bela saya. Allah sanggup mengubahkan segala perkara. Jangan takut, jangan khawatir. Firman Tuhan tetap sama. Yesus tidak pernah berubah. Percaya? Nah, ya, makanya itu jangan jadi penakut. Lalu yang kedua, orang-orang yang tidak percaya. Sudah jelas. Siapa orang-orang yang tidak percaya? Yesus berkata, kalau engkau percaya kepadaku dan engkau mengasihi aku, baca firman Tuhan dan lakukan. Sebab apa gunanya kamu berkata Tuhan, Tuhan, tapi kamu tidak melakukan firman-Ku? Tidak ada artinya. Itu orang yang tidak percaya tidak akan masuk. Orang-orang keji. Siapa orang keji? Kita kerap kali tidak menyadari bahwa apa yang ada di dalam pikiran kita ini adalah satu kekejian di hadapan Allah. Kalau kita berpikir jahat untuk seseorang, kalau kita berpikir sesuatu yang mencelakakan orang, itu adalah satu kekejian di hadapan Allah. Dan kekejian yang kelihatan, orang yang bermain seks dengan binatang, Tuhan paling benci itu. Alkitab ini luar biasa, saudara. Alkitab ini membukakan rahasia dosa manusia. Dosa apa saja yang diperbuat oleh manusia ada di dalam Alkitab. Aneh, saya sampai pada waktu baca sampai heran. Orang Kristen pun suka lihat blue film.
Kenapa? Karena di dalam blue film perbuatan-perbuatan kekejian, manusia hubungan dengan manusia seperti binatang. Dan anak-anak Tuhan terseret kepada perkara kekejian. Kita harus hidup dalam kekudusan yang dituntut oleh Allah karena waktunya sudah amat singkat. Kita harus hidup di dalam kebenaran, di dalam firman Tuhan. Maka dari itu baca Alkitab seluruhnya. Lalu ketika orang-orang pembunuh, bukan yang dimaksud Tuhan pembunuh ini hanya sekedar orang yang bunuh sungguh-sungguh pakai jasmani, pakai dor, pakai pisau. Pedagang-pedagang pun bisa menjadi pembunuh. Dokter pun bisa menjadi pembunuh. Orang intelek pun yang kelihatannya suci, pendeta pun bisa menjadi pembunuh. Karena dengan tindakan perkataan bisa menyebabkan orang lain bunuh diri. Betul enggak? Ada orang yang bunuh diri karena perkataan orang lain enggak? Ya. Sakit hati, kepahitan. Loh. Apa akibat daripada sebab daripada kanker? Hampir seluruhnya kepahitan hati, sakit hati, pahit. Akar-akar yang pahit itu yang menyebabkan kanker. Maka dari itu saudara, kita harus hati-hati. Kita harus belajar hidup di dalam firman Allah. Dan di sini dikatakan orang-orang sundal, sudah jelas. Orang-orang yang bermain-main dengan perjinaan, tukang-tukang sihir, orang-orang yang main dengan kuasa-kuasa gelap. Ada seorang yang dibawa oleh Tuhan ke alam maut. Dia dilihatkan saudara, di alam maut sana penderitaan. Dia berkata apa? Orang yang paling menderita adalah tukang-tukang sihir. Yang main-main dengan kuasa gelap, dengan dukun. Itu yang paling menderita. Disiksa di sana luar biasa oleh setan. Karena apa? Dibalas oleh setan. Dia dulunya menggunakan kuasa setan. Sekarang di dalam alam maut setan genti. Minta bayaran kembali dan bunganya. Orang yang paling sengsara adalah orang yang main-main dengan kuasa-kuasa gelap. Lalu di sini dikatakan tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Hati-hati, saudara orang Kristen masih suka bohong. Ayo kamu hati-hati, tidak bakal masuk surga kamu. Jangan enak-enak, tidak latihan sekarang. Jangan kamu bilang, bohong kecil pak. Tanya istri, dari mana? Dari tempat temen. Ya temen, ngapain? Cuma sekedar main-main. Main apa? Macem-macem, tahu toh macem-macem toh? Segala macam, ya judi, ya perempuan, ya minum. Itu bayangin saudara. Bukan saudara tidak boleh judi, bukan saudara tidak boleh minum. Pembohong yang tidak boleh masuk surga, betul tidak? Saya makanya ditanya, Pak, minum boleh tidak Pak? Minum apa? Minuman keras. Apa yang kamu katakan minuman keras? Whisky. Boleh, tidak. Loh kok gitu Pak? Jawabannya iya. Lah kalau kamu sedang kedinginan, musim salju, minum sedikit boleh enggak? Boleh. Alkitab ngomong boleh untuk menghangatkan tubuh. Yang enggak boleh apa? Mabuk. Enggak boleh. Jadi jangan saudara bilang enggak boleh. Ada lagi yang lebih ekstrem lagi. Transfusi darah enggak boleh.
jiwa itu darahnya. Loh, salah. Saya bilang Alkitab tidak bilang jiwa itu darah. Darah itu rumahnya jiwa. Sebab jiwa itu di dalam darah. Bukan darah itu jiwa. Rumahnya ganti-ganti ya boleh. Boleh enggak? Boleh. Kamu punya rumah di sini, ganti di sebelah boleh enggak? Boleh. Darah ya boleh. Darahku ambilan boleh, rumahku pakaian boleh. Timbang kowe tidak punya rumah kedinginan tak kasihi. Darah boleh. Saudara harus belajar Alkitab supaya engkau tidak tersesat. Sebab Alkitab berkata apa? Umatku binasa karena tidak berpengertian. Maka dari itu belajar firman Tuhan. Belajar anakmu dari kecil jangan diajar bohong. Ini orang tua itu, waduh kalau didik anak. Jangan keluar. Nanti ditangkap polisi. Anaknya lalu akhirnya ketakutan sama polisi. Loh. Lalu, sore-sore jangan keluar, ditangkap setan. Lalu anaknya tanya, setannya di mana? Oh, setan tuh gini-gini. Kelihatannya dia pernah lihat, belum pernah lihat lagi. Nggak bohong itu. Jangan dibiasakan, saudara. Anak itu ditakut-takuti dengan pembohongan. Belajar jujur, tulus hati, terus terang. Belajar, saudara. Saya ini terus terang, dari kecil diajar Tuhan, jujur nak. Lalu satu saat saya senang sama, dulu bukan sekarang. Masih jadi dokter. Pernah ketarik sama orang, iya. Bukan laki, perempuan. Ya ketarik, namanya manusia. Umur saya pada waktu itu sekarang 56. Pada waktu itu umur 40. Makanya saya bilang hati-hati kalau kamu nanti umur 40. Bisa muda kedua, bahaya. Saya itu ketarik sampai saya bilang, loh kok aneh ini. Mata saya, hati saya kok getar lagi. Kok lucu. Getaran kok seperti saya ketemu istri saya. Loh kok lucu, saya bilang. Lalu saya berdoa, Tuhan ini bagaimana? Tuhan bilang, itu gejala normal. Hah? Normal? Iya, manusia itu begitu supaya kamu ngerasain. Itu getarannya gitu. Kok aneh sih Tuhan? Nah kamu nanti jadi hambaku, kalau udah ngalami gitu enggak tahu. Nyalain orang. Oh iya. Wah bahaya ini Tuhan. Nah ini kok kayak kesedot gini. Lalu apa terjadi saudara? Saya ngomong sama istri saya. Saya bilang, yang. Kenapa? Aku kok mulai kepengen pacaran. Hah? Lalu istri saya bilang, pacaran sama saya? Nggak bisa. Kepengen nih orang lain. Hah? Kok bahaya? Ya doain dong. Saya bilang. Lalu istri saya bilang, ayo tak doain. Apa kalau sudah didoain gitu terus mandek? Berhenti? Enggak. Saya bingung Tuhan. Nah kok tambah deket ini piye? Kok sedotannya kok kuat? Lalu saya bilang sama istri saya, ini piye? Sedotannya kuat. Lah bagaimana? Kamu berdoa dong. Saya ya enggak mau, tapi enggak mampu. Saudara tahu, saya tidak bisa bohong. Kalau saya tidak ngasih tahu istri saya, Tuhan kasih tahu istri saya. Bangun tidur, saya mampir ke rumah orang itu. Saya tidak ngomong bohong tidak ngomong. Kalau saya ditanyai, saya bilang tidak kemana-mana, bohong. Lah pas hari itu istri saya tidak tanya, lah aku ya tidak ngomong. Jadi tidak bohong, saya tidak bohong. Malam dia tidur, bangun tidur mesem-mesem sama saya di gini. Aku tahu digitu, bayangin. Tahu apa? Kamu kemarin mampir kemana? Orangnya umurnya segini, bentuknya segini, begini, pakai yoreknya ini, rambutnya segini. Tahu persis. Untungnya kamu kok tidak ngapa-ngapain, cuma ngobrol-ngobrol. Ayo kowe. Kowe kok tidak ngomong? Lah kamu tidak tanya. Aku kan tidak bohong. Tapi Tuhan beritahu saya.
Dan saya dilepaskan karena istri saya mendukung saya dan berdoa untuk saya. Sebab Alkitab berkata apa? Jangan cemburu. Cemburu itu bukan kasih. Lalu saudara tanya, "Lu Allah kok cemburu?" Cemburunya Allah lain sama cemburu saudara. Cemburu saudara demi kepentinganmu, cemburunya Allah demi kepentingan saudara sendiri. Bukan kepentingan Allah. Allah cemburu sebab supaya engkau masuk surga. Tapi kalau cemburumu supaya jangan hilang, betul lah. Buat kesenangan kamu, lain cemburunya Allah. Kamu bilang, Allah cemburu, aku ya cemburu. Ngawur, cemburunya Allah mbak kamu beda. Maka dari itu saudara, kamu harus perhatikan. Supaya engkau dan saya hidup di dalam kebenaran dan masuk dalam kerajaan surga. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Dan peringatan-peringatanmu sudah engkau sampaikan. Sehingga apapun yang akan terjadi, perang dunia sekalipun, sakit penyakit sekalipun, kami tidak pernah takut karena kami tahu bersama dengan Yesus kami pasti masuk dalam kerajaan surga. Terima kasih akan jaminan-Mu ini Tuhan. Oh Yesus, mari saudara engkau periksa dirimu masing-masing. Jikalau engkau masih punya kelemahan-kelemahan, belajar kikis. Katakan kepada Tuhan, Tuhan angkat semua pendusta-pendusta ini. Angkat semua penakut-penakut ini. Angkat semua penyembah-penyembah berhala ini. Angkat semua Tuhan, kekejian ini, pikiran ini yang tidak berkenan di hatimu. Katakan saudara, katakan dan akui di hadapan Tuhan. Karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tetapi sekarang waktunya, cepat kembali bertobat. Dan akui di hadapan Tuhan dan minta belas kasihan Dia. Yesus, dengar doa anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Dengar Tuhan dan layakkan dan ampuni.